Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan berjumpa kembali dengan pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 semester 1. Ini adalah pertemuan yang kedua, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang kedua mengenai nilai fungsi polinomial atau dikenal dengan suku banyak. Nah, untuk menentukan nilai polinomial ada dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah metode substitusi, dan yang kedua adalah metode Bagan skema atau Horner. Kita lanjut kepada contohnya. Yang pertama, hitunglah nilai fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang x ditambah 5 menggunakan metode substitusi dan Bagan skema untuk nilai-nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 2. Oke, untuk yang pertama, penyelesaian kita gunakan metode substitusi untuk soal nomor 1 bagian A. Apa yang dimaksud dengan substitusi? Substitusi adalah mengganti variabel yang ada pada soal polinomial. Kita perhatikan untuk soal nomor 1A, fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang x tambah 5 untuk x sama dengan 1. Kita ganti semua x dengan bilangan 1 menjadi f1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat kurang 1 tambah 5 sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 tambah 5 sama dengan 8 hasilnya. Jadi 1 itu diperoleh dari 1 pangkat 3. Kemudian 3 kali 1 kuadrat itu sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 1 tambah 5 sama dengan 8. Oke, kita lanjut ke metode kedua, Bagan skema. Perhatikan langkah-langkahnya, lingkaran dan petunjuk. A3 itu adalah x pangkat 3. Koefisiennya adalah 1. Ada bilangan 1 di situ tapi tidak ditulis. Kemudian A2 atau x kuadrat itu koefisiennya adalah 3. Kemudian A1 atau x pangkat 1 itu koefisiennya min 1. Jadi perhatikan lingkaran dan petunjuknya. Kemudian A0 atau x pangkat 0 atau tidak mengandung x atau konstanta itu adalah 5. Oke, dan yang untuk x sama dengan 1 kita letakkan di sebelah kiri dari bagan tersebut. Mohon perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Langkah pertama yaitu kita turunkan 1. Lihat kolom A3, jangan perhatikan dulu A2, A1 atau A0. Jadi kita turunkan langsung 1 di bawah. Kemudian langkah kedua adalah mengalihkan 1 dikali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 itu kita letakkan di bawah positif, tanda plus di bawah A2. Sekarang perhatikan A2, kolom A2. Setelah itu kita jumlahkan 3 tambah 1 sama dengan 4. Hasil penjumlahan ini yaitu 4 kita kalikan kembali dengan 1. Maka 1 kali 4 sama dengan 4. 4, lihat lingkaran hijau, kita letakkan di bawah plus kolom A1. Selanjutnya kita jumlahkan min 1 ditambah 4. Itu sama dengan 3. Hasil penjumlahan di kolom A1 yaitu 3 kita kalikan kembali dengan 1.
1 kali 3 sama dengan 3, dan kita letakkan di kolom A0 di bawah tanda positif. Dan langkah terakhir adalah kita jumlahkan menjadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, perhatikan kedua penyelesaian metode berbeda ini, ternyata hasilnya adalah sama, yaitu 8. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 1 bagian B. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 1 bagian B. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang x tambah 5 untuk x sama dengan 2. Oke, yang pertama kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Ingat, semua variabel x kita ganti dengan negatif 2, maka menjadi f dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 tambah 3 kali negatif 2 kuadrat kurang dalam kurung negatif 2 ditambah 5. Dan ingat, catatan negatif dipangkatkan bilangan ganjil itu hasilnya negatif, sedangkan negatif dipangkatkan bilangan genap hasilnya positif. Maka negatif 2 pangkat 3 adalah min 8 tambah 3, negatif 2 kali negatif 2, 4, tambah 2 dari perkalian negatif kali negatif positif. Itu negatif kali negatif 2 sama dengan positif 2 ditambah 5. Sama dengan negatif 8 tambah 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 2 tambah 5. Kita jumlahkan yang positif, 12 tambah 2 tambah 5 sama dengan 19 dikurangi 8 sama dengan 11 hasilnya. Oke, mari kita saksikan metode kedua, metode bagan skema. Sekali lagi perhatikan langkah-langkah dan petunjuk-petunjuknya. Perhatikan dulu yang kolom A3, yang kolom A1, A2, A1, A0 jangan dulu perhatikan. Jadi untuk koefisien A3 itu 1 di X pangkat 3, kemudian X kuadrat A2 koefisiennya adalah 3, kemudian A1 koefisiennya negatif 1, jadi ada bilangan 1 ditulis, ada di situ tidak ditulis, kemudian di A0 atau konstantanya atau tidak mengandung X itu adalah 5. Sedangkan untuk X sama dengan negatif 2 kita letakkan di sebelah kiri bagan. Oke, perhatikan langkah-langkah dan petunjuknya. Langkah pertama yaitu kita turunkan 1 ke bawah. Diperhatikan anak panah biru. Kemudian setelah kita turunkan 1, kita kalikan dengan negatif 2. Maka 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Jadi ulangi, 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 kita letakkan di A2. Setelah itu kita jumlahkan kolom A2. 3 tambah negatif 2 sama dengan 1. Nah, hasil penjumlahan di A2 kita kalikan kembali dengan negatif 2. 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Kita letakkan di kolom A1 di bawah tanda positif. Kemudian kita jumlahkan kembali. Negatif 1 tambah negatif 2 itu sama dengan negatif 3. Hasil penjumlahan di kolom A1 kita kalikan lagi dengan negatif 2. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Jadi negatif kali negatif sama dengan positif. Langkah terakhir kita jumlahkan di kolom A0. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi perhatikan kedua metode tersebut hasilnya adalah sama, yaitu 11.
Oke, semoga Anda bisa paham dan melihat langkah dan petunjuk-petunjuknya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2. Tentukan nilai fungsi polinomial berikut ini. Fx sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2 tambah 1 untuk x kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini penyelesaiannya. Perhatikan, kita merubah dulu x kurang 2 sama dengan 0. Kita harus cari x sama dengan berapa. Maka lihat kotak-kotak dan petunjuk itu, jadi x kurang 2 itu sama dengan 0, kita rubah menjadi x sama dengan 0 tambah 2, negatif pindah ruas kanan menjadi positif, maka x sama dengan 2. Maka untuk soal nomor 2 x nya itu sama dengan 2. Oke, mari kita selesaikan. Jadi perhatikan anak panah merah itu, x kita sudah rubah menjadi x sama dengan 2. Penyelesaian. Pertama kita gunakan metode substitusi. Maka semua x yang ada pada fungsi polinomial itu kita ganti dengan 2 menjadi 2 pangkat 4 kurang 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 kurang 2 kali 4. 4 dihasilkan dari 2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 16 kurang 8. 2 kali 4 8 tambah 1. Maka 16 kurang 8 ditambah 1 sama dengan 9 hasilnya. Jadi sekali lagi mohon perhatian untuk melihat petunjuk-petunjuk yang diberikan. Sekarang kita gunakan metode kedua, metode bagan skema. Ya, perhatikan, karena dia x pangkat 4, maka kita mulai dari a pangkat 4. Kemudian kita turunkan a pangkat 4, a pangkat 3, a pangkat 2, a pangkat 1, a pangkat 0. Jadi A4 koefisiennya adalah 1. Sedangkan A3 0. Mengapa 0? Karena di soal tidak ada X pangkat 3. Maka koefisien dari A3 kita beri 0. Kemudian A2 pada soal ada, itu koefisiennya adalah negatif 2. Kemudian A1 0 juga karena tidak ada X pada soal di atas. Dan yang terakhir adalah A0. A0 koefisiennya adalah 1. Oke, perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan agar Anda dapat memahami semua langkah-langkahnya. Kemudian X sama dengan 2 kita letakkan di samping kiri bagan. Oke, sekarang untuk langkah pertama dalam penyelesaian, yaitu perhatikan kolom A4. Bilangan 1 kita turunkan langsung ke bawah. Jadi untuk A3, A2, A1, A0 kita anggap belum ada. Jadi perhatikan langkah-langkahnya. Selanjutnya 1 kita kalikan dengan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Kita letakkan di kolom A3 di bawah positif. Perhatikan kotak biru. Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Hasil penjumlahan di A3 kita kalikan lagi, yaitu 2 dikalikan 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. 4 kita letakkan di kolom A2 di bawah tanda positif. Selanjutnya kita jumlahkan, negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Hasil penjumlahan di kolom A2 itu 2. Kita kalikan kembali dengan 2 menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kita letakkan 4 itu di kolom A1
di bawah tanda positif. Kemudian kita jumlahkan kembali. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, hasil penjumlahan di A1, 4, kita kalikan kembali dengan 2. Menjadi 2 kali 4 sama dengan 8. Hasil dari perkalian tersebut kita letakkan di kolom A0. Dan langkah terakhir kita jumlahkan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Dari kedua metode ini sama nilainya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Dengan menggunakan metode substitusi dan bagan skema, hitunglah nilai polinomial berikut, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ditambah 5 untuk x sama dengan 0,5. Jadi kita mencoba untuk yang bilangan desimal. Oke, perhatikan penyelesaiannya. Pertama kita gunakan metode substitusi. Oke, fx sama dengan 4x pangkat 4 tambah 10x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ditambah 5. Kembali lagi semua variabel x atau x di soal tersebut kita ganti dengan 0,5. Untuk mempermudah, kita jadikan pecahan 0,5 itu menjadi 1/2. Perhatikan anak panah merah dan lingkaran merah. Kemudian kita masukkan f 1/2 sama dengan 4 kali 1/2 pangkat 4 ditambah 10 kali 1/2 pangkat 3 kurang 2 kali 1/2 pangkat 2 ditambah 5. Nah, selanjutnya kita pangkatkan 4 kali 1/2 pangkat 4, yaitu pembilang dan penyebutnya kita kalikan sebanyak 4 kali menghasilkan 1/16 tambah 10 kali 1/8 dari 1/2 pangkat 3 kurang 2 kali 1/4 ditambah 5 sama dengan kita kalikan ke dalam 4 kali 1/16, 4/16 tambah 10/8 kurang 2/4 ditambah 5. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan. 4/16 kita jadikan menjadi 1/4, di mana pembilang dan penyebutnya kita bahagi 4 menjadi 1/4 ditambah 5/4 dibahagi 2, pembilang dan penyebutnya menjadi 5/4 kurang 2/4 tambah 5. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita satukan menjadi 1 tambah 5 kurang 2 tambah 20. 20 itu dapat dari mana? Dari 5. 5 itu kita jadikan penyebut 4. Jadi kita kalikan 5 kali 4, 20/4. 20/4 sama dengan 5. Maka kita jumlahkan 1 tambah 5 kurang 2 tambah 20 sama 24/4 sama dengan hasilnya adalah 6. Oke, kita lanjut pada metode yang kedua, yaitu metode bagan skema. Sekali lagi perhatikan langkah-langkahnya. Karena dia fungsi polinomialnya berawal dari a x pangkat 4, maka kita mulai dengan A4, A3, A2, A1, A0. Nah, perhatikan di A4 koefisiennya adalah 4. Kemudian di A3 koefisiennya adalah 10. Selanjutnya di A2 koefisiennya adalah negatif 2. Dan selanjutnya di A1, karena kita lihat dalam soal tersebut tidak ada X, maka A1-nya koefisiennya adalah 0. Dan yang terakhir adalah
A0 koefisiennya adalah 5. Oke, perhatikan petunjuknya. Kemudian X mendekati X sama dengan 1/2 kita letakkan di samping kiri bagan. Jadi mohon perhatikan. Oke, sekarang perhatikan di kolom A4. 4 itu kita langsung turunkan ke bawah. Jadi jangan dulu perhatikan kolom yang lain. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita kalikan 4 kali 1/2 menjadi 4/2. 4/2 itu sama dengan 2. Nah, 2 itu kita letakkan di kolom A3. Perhatikan kotak merahnya. Jadi 4/2 sama dengan 2. Kemudian kita jumlahkan kolom A3, 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, hasil penjumlahan dari A3, 12 dikalikan dengan 1/2 lagi. 1/2 kali 12 sama dengan 12/2. 12/2 itu sama dengan 6. Kita letakkan di kolom A3 di bawah tanda positif. Kemudian kita jumlahkan negatif 2 tambah 6 berapa? Sama dengan 4. Hasil penjumlahan dari A2 kita kalikan kembali dengan 1/2 menjadi 4/2. 4/2 itu sama dengan 2. 2, perhatikan kotak hijau. 4/2 sama dengan 2. Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Hasilnya 2. Penjumlahannya kita kalikan kembali dengan 1/2, maka menjadi 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Kita letakkan di kolom A0. Kemudian langkah terakhir kita jumlahkan 5 tambah 1 sama dengan 6. Dan hasilnya sama untuk kedua metode ini. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita masuk pada soal nomor 4. Diberikan fungsi polinomial seperti di bawah ini. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 6x tambah 3 untuk x sama dengan akar 2. Jadi kita mencoba untuk akar. Tentukan nilai fungsi polinomial di atas menggunakan metode substitusi dan bagan skema. Oke, kita akan selesaikan menentukan nilainya dengan menggunakan yang pertama metode substitusi, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 6x tambah 3 untuk x sama dengan akar 2. Jadi semua variabel x kita ganti dengan akar 2 menjadi f dalam kurung akar 2 sama dengan akar 2 pangkat 3 tambah 2 kali akar 2 kuadrat kurang 6 kali akar 2 tambah 3. Jadi perhatikan langkah-langkahnya agar Anda dapat memahami semua langkah-langkahnya. Jadi kita untuk mempermudah akar 2-nya itu kita rubah menjadi, perhatikan kotak merah itu, akar 2 itu kita rubah menjadi 2 pangkat setengah. Jadi menjadi f dalam kurung 2 pangkat setengah sama dengan 2 pangkat setengah pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat setengah kuadrat kurang 6 akar 2 tambah 3. Mengapa akar 2 yang di 6 kita tidak rubah? Karena nanti yang lain kita akan kembalikan ke akar 2 seperti semula. Ingat bilangan berpangkat, jika bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan seperti pada pelajaran kelas 10 menjadi 2 pangkat 3/2, 1/2 kali 3, 3/2 tambah 2 kali 2 pangkat 2/2 kurang 6 kali akar 2 ditambah 3 sama dengan, jadi kita pisahkan lagi. Ingat bilangan berpangkat,
bilangan berpangkat jika dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Jadi itu 2 pangkat 3 per 2 kita rubah menjadi 2 pangkat 1/2 kali 2 pangkat 2 per 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 per 2 kurang 6 kali akar 2 tambah 3. Jadi lihat petunjuknya, lingkaran merah dan panahnya itu 2 pangkat 3 per 2 kita rubah menjadi 2 pangkat 1/2 kali 2 pangkat 2 per 2 menjadi 2 pangkat 1/2 kali 2. Nah, karena 2 per 2 itu kan 1 menjadi 2 pangkat 1. Ya, nggak perlu ditulis lagi satunya, tetap menjadi 2. Kemudian ditambah 2, kita perhatikan 2 pangkat 2 per 2. Kembali tetap kita tulis 2, karena 2 per 2 itu 1. Maka 2 pangkat 1 tidak perlu ditulis, jadi kita tulis 2 saja, kurang 6 akar 2 tambah 3. 2 yang dikurung itu kita letakkan di depan, menjadi 2 akar 2. Akar 2-nya dapat dari mana? Kita kembalikan lagi ke akar. Ingat, 2 pangkat setengah itu kita rubah lagi menjadi akar 2. Kemudian ditambah 4. Hasil dari 2 kali 2 dikurangi 6 akar 2. Jadi 6 kali akar 2 sama dengan 6 akar 2 ditambah 3. Oke, sama dengan, jadi kita pisahkan yang menggunakan akar dengan yang tidak menggunakan. Yang tidak menggunakan adalah 4 dan 3. Menjadi 4 ditambah 3 tambah dalam kurung. Kita lihat karena ada 2 bilangan 2 akar 2 dan 6 akar 2 itu sama-sama mengandung akar 2. Kita keluarkan akar 2-nya di luar, kemudian sisanya di dalam kurung menjadi 2 dikurangi 6. Ya, menjadi 2 kurang 6 akar 2 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Kurang, karena 2 kurang 6 itu min 4 akar 2. Menjadi 7 kurang 4 akar 2. Oke, semoga Anda bisa paham, mengikuti langkah-langkahnya agar Anda dapat memahaminya dengan baik. Sekarang kita akan lanjutkan pada metode yang kedua, yaitu metode bagan skema. Oke, kita selesaikan kembali. Karena pada fungsi polinomial di atas X pangkat 3, maka kita mulai dari A3, A2, A1, A0. Koefisien dari A3 adalah 1. Perhatikan petunjuknya. Kemudian koefisien dari A2 adalah 2. Kemudian koefisien dari A1 adalah negatif 6. Nah, kemudian koefisien dari A0 itu adalah 3. Sedangkan X sama dengan akar 2, akar 2-nya kita letakkan di samping kiri bagan. Sekali lagi mohon perhatikan langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama kita perhatikan kolom A3 dulu. Jangan perhatikan kolom A2, A1, A0 karena kita anggap belum ada. Oke, langkah yang pertama. 1 di A3 kita turunkan langsung ke bawah. Perhatikan anak panah yang merah itu. Kemudian selanjutnya kita kalikan 1 kali akar 2 itu sama dengan akar 2. Kita letakkan di kolom A2 ya. Perhatikan kolom A2-nya. Jadi kita letakkan di situ akar 2-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan di kolom A2. 2 ditambah akar 2 menjadi 2 tambah akar 2.
Jadi karena yang satu tidak akar, yang satu akar, maka kita pisahkan. Kemudian kita kalikan akar 2 kali 2 tambah akar 2. Karena ini berbeda dua komponen, maka kita kalikan akar 2 kali 2, 2 akar 2, sedangkan akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi hasilnya 2 akar 2 tambah 2. Kemudian kita jumlahkan di kolom A1, negatif 6 tambah 2 akar 2 tambah 2. Jadi hanya yang tidak mengandung akar yang kita jumlahkan, ya min 6 tambah 2 adalah min 4. Maka hasilnya adalah 2 akar 2 dikurangi 4. Oke, langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan hasil penjumlahan dari kolom A1, kita kalikan lagi dengan akar 2. Akar 2 yang pertama kita kalikan dulu. Akar 2 kali 2 akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 4. Akar 4 itu kan 2. Maka 2 kali akar 4 itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian akar 2 kali min 4 itu sama dengan min 4 akar 2. Jadi kita tulis demikian. Maka hasilnya sama dengan min sama dengan ulangi 4 dikurangi 4 akar 2. Dan langkah terakhir kita jumlahkan 3 tambah 4 kurang 4 akar 2. Kita jumlahkan yang bukan akar, 3 tambah 4 sama dengan 7 kurang 4 akar 2 hasilnya. Oke, sekian, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, kita masuk pada soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini kita ambil soal bentuk soal cerita. Apabila jumlah penjualan semen memenuhi persamaan fungsi fx sama dengan x pangkat 5 kurang 4x kuadrat ditambah 5x kurang 2 adalah satuan sak per waktu. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah penjualan dalam 1 minggu apabila jumlah penjualan per hari itu adalah 2 sak. Oke, kita lanjut pada penyelesaian. Yang pertama, metode substitusi. Jadi fx sama dengan x pangkat 5 kurang 4x kuadrat tambah 5x kurang 2. Nah, di sini untuk x-nya itu adalah x sama dengan 2, yaitu 2 sak. Maka kita ganti semua variabel x dengan 2. F2 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 4 kali 2 pangkat 2 tambah 5 kali 2 kurang 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Dikurangi 4 kali 4 diperoleh 2 pangkat 2 ditambah 10, 5 kali 2 sama 10 dikurangi 2. Hasilnya adalah 30 kurang 16, 4 kali 4 16 tambah 10 kurang 2. Maka hasilnya adalah 32 tambah 10 kurang 16 kurang 2. Jadi yang terlebih dahulu yang positif, kemudian yang negatif. Menjadi hasilnya adalah 24. Jadi dalam seminggu itu penjualannya adalah 24 sak semen. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, metode bagan skema. Perhatikan sekali lagi langkah-langkahnya, mulai dari langkah 1 A5. Perhatikan karena sudah tidak diberikan lagi, karena Anda sudah dianggap paham, maka A5 itu koefisiennya adalah 1, A4 0 karena tidak ada x pangkat 4, kemudian A3 juga 0, A2 min 4, A1 5, A0 min 2. Langkah pertama yaitu kalikan 1 kali 2 sama dengan 2. Oke. Kemudian langkah kedua kita jumlahkan di kolom 4, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Hasil dari penjumlahan di kolom 4 itu 2, kita kalikan dengan 2. 2, perhatikan petunjuknya, maka 2 kali 2 itu sama dengan
4 itu kita letakkan di kolom A3 di bawah tanda positif. Nah, kemudian jadi sekali lagi perhatikan langkah-langkahnya, yaitu 2 kali 2 4, kita letakkan di kolom 3. Kemudian kita jumlahkan di kolom A3. 0 tambah 4 sama dengan 4. Hasil penjumlahan dari kolom A3 4, kita kalikan kembali dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Hasilnya 8 kita letakkan di kolom A2 di bawah positif. Maka selanjutnya kita jumlahkan negatif 4 ditambah 8 itu sama dengan 4. Ya, kemudian hasil penjumlahannya itu 4 dikalikan kembali dengan 2. Maka 2 kali 4 sama dengan 8. 8 itu kita letakkan di kolom A1. Perhatikan kotak dan petunjuknya. Selanjutnya kita jumlahkan di kolom A1. 5 tambah 8 sama dengan 13. Nah, hasil penjumlahan dari kolom A1 13 kita kalikan kembali dengan 2. 2 kali 13 sama dengan 26. Dan langkah terakhir adalah kita jumlahkan di kolom A0, yaitu negatif 2 ditambah 26 sama dengan 24. Oke, mari kita saksikan tugas yang diberikan. Ya, kita lanjut dengan tugas. Kali ini diberikan satu nomor. Diketahui fungsi polinomial seperti pada soal ini. Soal ini tolong dikerjakan dan dilatih. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.